Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irna Munawaro dari kelas 12 TKJ 1. Jadi di sini saya akan sedikit mempresentasikan aplikasi monitoring jaringan. Salah satunya aplikasi Wireshark ya, karena banyak sekali tentunya aplikasi monitoring jaringan. Dan selain saya akan menjelaskan apa sih aplikasi Wireshark itu, sekaligus akan saya tunjukkan bagaimana cara mendownload sekaligus menginstal aplikasinya dan coba mengcapture sebuah jaringan dan kita analisis ya. Oke, kita langsung saja. Jadi apa sih aplikasi Wireshark itu? Nah, Wireshark adalah suatu software open source yang memungkinkan pengguna untuk menangkap paket data atau mengcapture paket data, mengumpulkan data yang dikirim dan diterima melalui interface jaringan, misalnya Ethernet ataupun Wi-Fi, dan yang lainnya. Yang kedua, menganalisis paket, menampilkan detail lengkap setiap paket yang meliputi header, payload, protokol yang digunakan, alamat IP sumber dan tujuan, serta informasi teknis lainnya. Nah, fungsi dan kegunaannya. Yang pertama itu ada troubleshooting jaringan, identifikasi masalah jaringan. Nah, membantu menemukan sumber masalah seperti paket yang hilang, delay, atau kesalahan konfigurasi jaringan. Yang kedua itu ada analisis protokol, memungkinkan pengguna untuk memeriksa bagaimana protokol jaringan seperti TCP, UDP, HTTP, dan DNS bekerja, serta mendeteksi kesalahan pada implementasi protokol. Nah, untuk yang kedua itu keamanan jaringan. Deteksi aktivitas mencurigakan, memungkinkan identifikasi trafik abnormal yang bisa menjadi indikasi serangan siber, seperti serangan denial of service atau DOS atau penyusupan. Audit dan investigasi, membantu tim keamanan dalam melakukan audit terhadap komunikasi jaringan dan menyelidiki insiden keamanan. Untuk poin C yaitu pembelajaran dan riset. Nah, Wireshark ini adalah alat yang sangat berguna untuk mempelajari bagaimana data dikemas dan dikomunikasikan dalam jaringan. Yang kedua yaitu simulasi dan eksperimen. Nah, ideal untuk melakukan riset tentang performa jaringan atau menguji teori terkait komunikasi data. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama itu penangkapan paket atau paket capture. Untuk poin-poinnya yaitu interface jaringan. Wireshark dapat menangkap data dari berbagai interface jaringan yang tersedia di komputer. Pengguna dapat memilih antarmuka mana yang akan dipantau. Misalnya contohnya kalau misalnya kita menggunakan Ethernet, ya kita pilih Ethernet, ataupun menggunakan tethering atau Wi-Fi kita pilih tethering. Oke, untuk poin yang kedua itu mode promiscuous. Dengan mengaktifkan mode ini, Wireshark dapat menangkap semua paket yang melintas pada jaringan, bukan hanya paket yang ditujukan ke komputer tertentu. Oke, untuk poin yang B, analisis dan dekode paket. Proses dekode. Setelah paket ditangkap, Wireshark menguraikan data paket sesuai dengan protokol yang digunakan. Misalnya, jika paket menggunakan protokol TCP/IP, maka Wireshark akan menampilkan informasi tentang header TCP, alamat IP, dan yang lainnya. Lalu yang kedua itu detail dekode. Pengguna dapat melihat informasi terperinci untuk setiap paket, termasuk timestamp, informasi layer aplikasi, transport, dan network tentunya. Oke, untuk poin C, filter dan pencarian, yaitu display filters. Wireshark memiliki fitur filter yang kuat yang memungkinkan pengguna untuk menyaring paket berdasarkan kriteria tertentu seperti alamat IP, port, atau jenis protokol.
Atau poin yang kedua itu capture filters. Filter juga bisa diterapkan saat proses penangkapan paket untuk mengurangi jumlah data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan analisis. Nah, kayak ini ada beberapa fitur utama Wireshark. Yang pertama yaitu interface yang ramah pengguna, yang dimana memudahkan navigasi dan analisis data dengan tampilan yang intuitif. Yang kedua yaitu dekode protokol, mendukung ratusan protokol jaringan yang terus diperbarui. Yang ketiga, statistik dan grafis, menyediakan fitur statistik untuk menganalisis performa jaringan seperti grafik paket, diagram aliran, dan lain-lain. Yang keempat, resemble Teams, mampu menyusun kembali sesi komunikasi TCP untuk analisis lebih mendalam. Dan yang terakhir itu ada export data. Paket yang telah ditangkap dapat disimpan dalam berbagai format file untuk analisis selanjutnya atau bisa berbagi dengan rekan ataupun kolega. Oke, di sini yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama tentunya gratis dan open source. Tersedia secara bebas tanpa biaya lisensi. Yang ketiga, komunitasnya besar, didukung oleh komunitas yang aktif sehingga sering mendapatkan pembaruan dan bantuan. Dan yang ketiga yaitu fleksibilitas tinggi, dapat digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari troubleshooting hingga riset dan pembelajaran. Adapun untuk kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan hak akses administrator. Untuk menangkap paket secara menyeluruh pada beberapa sistem operasi diperlukan hak akses khusus. Yang kedua yaitu keterbatasan pada enkripsi. Tidak dapat langsung membaca atau mendeskripsi data yang dienkripsi, misalnya HTTPS, tanpa konfigurasi tambahan seperti deskripsi SSL atau TLS. Dan yang terakhir yaitu volume data besar. Pada jaringan yang sangat padat, jumlah paket yang ditangkap bisa sangat besar, sehingga analisis bisa menjadi kompleks dan memerlukan sumber daya komputer yang cukup tinggi. Sekian pembahasan mengenai aplikasi Wireshark. Kita langsung saja bagaimana sih cara mendownload di laptop kita dan kemudian menginstalnya. Oke, kita langsung saja. Jadi sekarang kita coba untuk mendownload aplikasi Wireshark-nya. Caranya kita masuk atau pergi ke situs resminya Wireshark ya. Namanya itu wireshark.org. Nah, oke, jadi ini adalah halaman web resminya Wireshark. Jadi untuk versi terbarunya yaitu 4.0 ya di sini. Di sini kita klik download saja. Dan setelah klik download ini kalian pilih sesuai dengan laptop kalian. Jadi saya menggunakan X64 atau kalian pilih saja X64 buat stable release 443 nya untuk versinya. Setelah diinstal kita tunggu saja, nanti akan menginstal sendiri. Tapi berhubung ya di sini saya sudah menginstal aplikasinya. Di sini saya sudah menginstalnya ya. Nah, ini ada aplikasinya. Kita langsung saja klik kanan dan pilih Run as Administrator. Oke, dan kita klik Next. Dan pastikan ininya itu dicentang semua ya kalau bisa. Nah, oke, ini sudah tercentang semua. Dan kita klik Next. Kita centang yang Wireshark desktop icon supaya kita ada shortcutnya di desktop ya. Lalu kita klik Next. Next lagi. Ini kita centang ya, install npcat. Oke, untuk ini tidak usah. Nah, kita tunggu proses installnya selesai.
Nah, oke, di sini tuh ada pasti pop up instalasi npcat-nya. Kita klik I agree. Ini kita biarkan saja, kita klik install. Oke, kita klik next, finish, dan kita tunggu aplikasi Wireshark ini menginstal ya. Nah, oke, sekarang proses instalasi Wireshark-nya sudah selesai. Kita klik next saja dan kita klik finish. Oke nih, teman-teman, ini adalah shortcut aplikasi Wireshark-nya. Kita klik 2 kali saja ya. Nah, ini adalah tampilan atau interface awal dari aplikasi Wireshark, the Wireshark Network Analyzer. Cukup sederhana ya teman-teman semua. Nah, di situ ada beberapa kayak seperti pilihan gitu ya. Di situ ada WiFi, local area connection 10.9821, Ethernet 2 dan sebagainya. Jadi ini tuh disesuaikan sama laptop kalian tuh menggunakan koneksi internet apa gitu. Maksudnya pakai WiFi atau menggunakan port Ethernet. Nah, berhubung di sini saya menggunakan WiFi ya atau hotspot. Nah, di sini. Jadi saya memilih WiFi. Untuk melihatnya kita boleh mengklik 2 kali atau mengklik icon capture di sini. Start capturing packet. Icon itu seperti sirip hiu ya. Oke, kita klik saja dan yap. Ini aplikasi Wireshark-nya tuh bisa dibilang sedang mengcapture, menganalisis. Jadi di situ ada TCP, protokol berbasis TCP, ada ARP juga, ada HTTP kalau misalnya mengakses HTTP, terus ada ICMP, Internet Control Message Protocol. Di sini saya akan mencoba untuk menganalisis ICMP ya. Di sini juga ada QUIC ya, KUIC. Caranya tuh gimana? Caranya tuh kita pergi ke ipconfig ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah melakukan ipconfig ya di sini. Boleh kita menggunakan ipconfig dulu. Nah, ini adalah IP dari internet saya sendiri. Dan ini IP gateway-nya. Kita coba untuk ping ke IP gateway. 92.168.138.251. Nah, itu sudah mulai terlihat ya ICMP di sini. Nah, oke, sudah reply ya. Bagaimana kalau kita tes? Sebelum itu kita stop terlebih dahulu. Oke, ini sudah berhenti ya untuk proses pengcapture-nya. Kita scroll ke atas. Nah, teman-teman semua, di sini itu nggak ada lagi ya. Ada format ICMP, Internet Control Message Protocol. Jadi di sini tuh Wireshark mendeteksi kalau kita tuh melakukan ping ke IP gateway. Nah, ini IP gateway-nya ya. Coba kita samakan 192.168.138.21. Oke, mohon maaf untuk yang search yang pertama ini IP versi 4 dari koneksi internet laptop saya ya di sini. Dan untuk destination-nya ke IP gateway 138.251 ya. Dan untuk protokolnya itu ICMP. Untuk length-nya itu 74. Ping request. Jadi IP versi 4 punya saya ini yang 138.211 ini melakukan request ping ke IP gateway. Yap. Dan ini TTL-nya ya 128 replay. Oke. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu sebaliknya. Yang kedua ini adalah IP gateway saya yang ini. Oke, 138.251. Dan untuk destination atau destinasi atau tujuannya itu ke IP versi 4. Punya saya yang ini. Ke koneksi internetnya ya. Yang 211. Oke, protokolnya ICMP, Internet Control Message Protocol. Length-nya 74.
Dan infonya tuh ini ping reply ya. Jadi menginformasikan kalau koneksi internet atau IP yang 192.168.138.211 ngeping ke default gateway yang 138.251 ini adalah replay alias bisa terhubung ya teman-teman. Dan di situ harus ada 4. Mohon maaf, maksudnya iya benar 4. 1 ini ya, 1, 2, 3. Kita cari lagi satu lagi. Harus 4 teman-teman. Kalau tidak ada, ini 4. Jadi ini 1 ya. Kalau ini tuh menyatu. 1, 2, 3, 4. Nah, benar ya teman-teman, ada 4. Jadi Wireshark ini tuh bisa menganalisis ICMP atau Internet Control Message Protocol. Oke, mohon maaf sebelum ini tuh kita boleh meng-save-nya ya di sini. Nah, kita boleh save di folder kita. Misalnya namanya capture jaringan. Nah, di sini saya taruh aja di sini dan kita boleh klik save. Jadi hasil capture itu bisa di save dan bisa kita gunakan kembali untuk analisis ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.